Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel informasi Amang Mawardi. Kali ini saya akan menghadirkan salah satu musisi kota Surabaya yang cukup legend, seorang musisi balada, yaitu Mas Bambang John, atau kalau dalam album-albumnya tercantumkan nama Bejon. Beliau ini adalah musisi balada legend yang pada tahun 1970-an hingga 1990 malang melintang pada jagat musik di Surabaya. Barangkali bisa disebut beliau ini satu angkatan di bawah musisi Leo Christie dan Frankie Sahilatua. Nanti beliau akan menjelaskan bagaimana kiprah Mas Bambang John ini di dunia musik Surabaya, khususnya pada tahun 1970 hingga 1990-an, yang kemudian terus meniti eksistensinya hingga saat ini dengan beberapa album, lagu-lagunya, serta kiprahnya di pentas-pentas musik di Surabaya khususnya dan di beberapa kota di Indonesia. Apa kabar Mas Bambang John? Baik, Mas. Nah, mungkin bisa dijelaskan bagaimana konsep musik Mas Bambang John ini, sehingga saya begitu terkesan dengan beberapa lagunya. Antara lain yang sangat fenomenal bagi saya ini, maaf ya, itu lagu yang bernama DKS. Itu memukau sekali, bikin saya tersihir. Itu baik musiknya, baik aranjernya maupun syairnya begitu menyentuh. Kenapa kok disebut DKS? Nah, mungkin bisa dijelaskan dan bagaimana konsep musik ini sehingga bisa hadir di tengah kalangan pecinta musik khususnya di Surabaya dan Jawa Timur pada umumnya. Baik, Mas. Jadi yang saya mau awali, saya mencoba untuk memberikan satu koreksi bahwa saya bermain musik itu bukan angkatan 70-an, tetapi saya baru mengenal studio rekaman itu sekitar tahun 78. Jadi ya sampai sekarang. Lalu dinyatakan saya sebagai musisi, kok saya rodok kabotan, Mas. Karena saya itu sekedar menulis lagu saja. Ya. Karena tidak mudahnya untuk mencari siapa yang bisa menyanyikannya, siapa yang menyukai lagu-lagu balada gaya saya ini, maka saya upayakan untuk bagaimana saya menerjemahkan, bagaimana saya ingin memperkenalkan dengan contoh diri saya sebagai kelinci percobaannya. Itu dua hal yang ingin saya revisi. Nah, kemudian tentang DKS tadi, DKS itu sebetulnya adalah satu bentuk sindiran kecil pada teman-teman yang ada di Bali Pemuda. Judul lagunya adalah Dulu Kau Suka. Singkat. Jadi DKS itu Dulu Kau Suka ya? Saya pikir Dewan Kesenian Surabaya. Cuma memang inspirasinya dari Balai Pemuda, betul, dari komunitas seni itu ya. Nah, dulu saya ikut bergaul di sana, lalu mendengar banyak cerita dari kawan-kawan yang mulai menjauhi karena mungkin juga ketidakcocokan atau ketidakhirauan di dalam mereka berkreasi, sehingga mereka merasa terpuruk atau merasa lebih baik aku berkarya di luar dari lingkup Bali Pemuda, sehingga DKS adalah Dulu Kau Suka. Si DKS itu sendiri, Bali Pemuda itu Dulu Kau Suka ya. Dihindari lalu bikin aktivitas di luar. Itu seperti Dulu Kau Suka berarti sekarang nggak suka gitu ya? Kau lupa malah sekarang ya? Kau lupa malah sekarang. Oh lupa ya? Jarang teman-teman yang seangkatan kita ini dolan-dolan ke sana, entah karena apa, masing-masing punya alasannya. Iya. Dulu itu kalau kau lihat Balai Pemuda itu ya, mengingat
kenangan lama di balik muda itu ingatan saya itu kan pada Gomblo, pada Leo Christina, Nanil, Mas Bambang John, kemudian musik mungkin ada Pocek gitu, ada Pocek, sehingga ada siapa lagi saya lupa ya, tapi Nanil. hah? Nanil. Ya, Nanil sudah saya sebut tadi. Ya. Nanil, Mas Bambang John, Gomblo. Kalau Leo Christi itu mungkin sekedar lewat aja ya, mampir gitu. Terus Frankie juga pernah aktif loh di balik muda itu. Sedikit Iya, aja. di bengkel muda itu ya. Iya, Gomblo itu yang lebih intens. Iya. Kak Rokim itu dulu juga sempat jadi musisi kentrung. Iya, bagian kendang ya, apa? Iya. Terbang atau kendang ya? Kentrung ya. Kentrung. Ya, kentrungnya Nanil. Kentrung rock bengkel muda Surabaya. Itu saya pernah nulis di Surabaya Pos. Nah, itu pernah saya tulis ya. Iya. Nah, itu terus gimana Mas Bambang? Kok apa ya? Saya lihat begitu dahsyat itu lagu itu. Menurut saya tuh komposisinya, aranjernya itu saya lihat permainan Mas Bambang, kemudian permainan Pak Iwan yang pegang piano, kemudian Mas Iyap yang pegang melodi gitar, luar biasa itu. Saya itu begitu, tapi kan itu ada dua versi ya. Iya. Versi yang tadi saya sebut, kemudian versi yang tadi ditunjukkan Mas Bambang lewat layar HP itu versi rock ya. Iya. Itu apa bedanya? Sebetulnya ada 3 versi, Mas. Oh, 3 versi ya. Versi pertama itu adalah versi proses pembuatannya. Oh ya. Saya tidak menyebutkan penciptaannya, tapi saya menulisnya. Ya. Bayangan saya adalah ini lagu ini harusnya bisa dimainkan dengan alat yang sangat sederhana berupa gitar dan harmonika. Daripada saya minta bantuan teman yang lain untuk memainkan instrumen musiknya, maka saya mainkan sendiri harmonika dengan gitar. Setelah itu diolah berkolah kali, lalu disosialisasikan dengan cara saya pertunjukkan ke teman-teman kalau ada reuni halal bihalal gitu. Mereka memberikan respon, wah iki iramane iki iso gawe goyang, iki apa gak ditambah instrumen liyo katanya gitu. Atas respon itu maka saya berusaha untuk mengajak beberapa teman yang mau untuk ikut mengolah lagu itu. Maka jadilah style pertama itu rock. Saya memanfaatkan teman yang punya studio, yaitu Mas Bos Samsul Umur. Nama studionya itu Pratika di Jalan Pucangadi. Ketika itu beliau punya usaha studio rekaman, studio latihan, sekaligus menyewakan peralatan band untuk main dengan panggungnya gitu. Saya tawari, lalu dia, loh gawe nang kene Mas, tapi ono syarate. Saya bilang gitu, syarate basi kowe sing main. Wah, aku kudu latihan lah. Maka kita manfaatkan studio latihannya itu. Oh ya. Lalu diisi drumnya oleh seorang guru drum top di Surabaya, namanya Ion Piliang. Ion Piliang itu selalu ketika dia mengajar anak-anak remaja, anak-anak muda untuk main drum itu, ketika mereka ikut festival selalu kalau tidak nomor 1, nomor 2, the best bandnya itu, the best drumnya adalah murid-muridnya Ion. Ya. Maka memang handal semua, kayak Iyap itu dia main reguler, setiap malam dia main di tempat-tempat musik. Nah, dari pemikiran beliau-beliau ini sebetulnya jadi sesuatu yang berbeda dengan proses awal pembuatan lagu ini. Lalu di satu titik waktu tertentu terjadi kebosanan. Biasa kita buntu untuk menciptakan lagu-lagu baru atau membuat lagu, menulis lagu-lagu baru, maka ingin mengolah lagu kayak yang lama itu, yang rock itu menjadi agak lebih simpel, berupa seperti musik kamar diiringi gitar akustik dan piano saja tanpa drum. Dan itu terjadi pertengkaran ide dari kita semua, karena beranggapan bahwa oh ini kalau ada drumnya bagus itu. Tapi saya menganggap, loh bukankah ini suguhan yang isinya adalah pesan di mana lebih banyak dimiliki oleh lagu-lagu balada. Lagu balada banyak bercerita, banyak memotret. Ya, saya tadi sempat agak sedikit surprise ketika Mas Bambang sempat ngomong sebelum kita wawancara, ada prolog tadi ya. Itu ternyata saya sudah tahu kalau musiknya Mas Bambang ini musik balada ya. Cuman saya baru tahu bahwa
musik balada itu lebih condong pada lirik, pada bercerita tentang sesuatu, misalnya kehidupan, tentang keindahan, tentang alam, tentang situasi sosial gitu kan. Itu ternyata saya baru tahu kalau itu penekanannya pada syair. Saya pikir musiknya balada itu ya Ebit itu balada, Leo Kirsi balada. Ternyata ya memang itu balada, cuman menurut Mas Bambang tadi penekanannya pada cerita. Nah, itu mungkin bisa ceritakan. Saya pikir balada itu kayak Bimbo misalnya, cukup gitar atau perangkat akustik gitu loh. Ya. Ternyata bukan ya. Ternyata pada syairnya ya. Iya. Dan diutamakan karena syairnya begitu intens para pembuat penulisnya lagu-lagu balada itu, maka mereka juga amat sangat menghiraukan melodi lagunya. Tuntunan lagunya itu melodinya bagaimana. Sehingga kalau boleh saya gambarkan, musik pengisinya sebagai hiasan untuk menunjang sang lagu dengan liriknya itu tadi, sebaiknya memang harus menyesuaikan terhadap ceritanya. Jadi kalau memang dibutuhkan suasana yang agak keras, maka bisa ditambahkan instrumen-instrumen lain yang sifatnya seperti perkusi, drum gitu. Tapi jauh memang lebih asli, lebih murni lagi seperti musik-musik akustik untuk lagu balada itu. Tetapi karena perkembangan zaman ya, orang juga ingin bereksperimen. Kayak Vince Gill itu dari Australia itu dia menggunakan elektrik ya peralatannya, tapi dia termasuk kategori musisi atau pelantun lagu balada. Oh ya. Gini Mas Bambang ya, akhir-akhir ini saya sering mengikuti performan Mas Bambang di YouTube. Ya. Saya begitu rajin, Mas Bambang begitu rajin mengupload musik-musiknya, baik rekaman yang baru maupun rekaman yang lama ya. Cuman begini, dulu itu kalau saya menonton pertunjukan Mas Bambang ya tahun 80-an ya, itu selalu Mas Bambang berduet dengan Mbak Sulih. Ya. Itu bukan main itu, dulu ada terkenal nama John and Sulih ya, itu sangat terkenal. Saya bisa melihatnya di festival musik di kampus, di SMA, kemudian di pertunjukan lainnya ya. Itu mengapa Mas Bambang kok memilih Sulih sebagai pasangan performan? Kemudian apa yang mempengaruhi Mas Bambang terhadap awal karir Mas Bambang sebagai musisi? Jadi secara kebetulan saja, saya kebetulan rumah tinggal saya itu berdekatan dengan SMA Komplek, dan kebetulan saya masuk di SMA 2, di mana di SMA 2 itu sangat dikenal sebagai muaranya banyak para seniman-seniman, baik musik, tari dan sebagainya ada dari SMA 2, di mana karena satu-satunya SMA di zaman saya masih SMA itu yang menggelar setiap tahun pentas seni, di mana dalam satu kelas itu bisa menampilkan beberapa grup kesenian, ada tarinya, ada musiknya, ada dramanya. Ketika saya kelas 1 sampai dengan akhir kelas 3 itu di SMA Negeri 2 ya? Iya. Ya itu tempatnya musisi-musisi beken itu. Ada Ari Lasso, Dani, Maya itu kan dari SMA 2 ya. Kalau diingat cikal bakalnya itu juga ada band Kasino yang sampai sekarang juga masih eksis. Itu dari SMA 2 juga? Oh iya, Kasino itu yang ada apa itu penyanyi ya, yang rumahnya di Pondok Chandra itu. Tahu? Mai Sumarna ya bukan? Waduh kurang tahu ya kalau ya. Oh Kasino yang sekarang Jakarta itu ya? Loh, Kasino ada di Surabaya. Di Makan Time di. Oh ya. Ya, jadi ceritanya di situ ketika saya kelas 2 akhir ada 2 kali saya menyaksikan malam keseniannya SMA 2. Ketika saya kelas 1 dan kelas 2 saya melihat banyak
talenta, cuma saya nggak berani ikut karena saya kemampuannya terbatas, cuma bisa main gitar bolong gitu. Iya, iya. Nah, ketika saya kelas 3, saya menganggap bahwa diri saya sudah seniornya SMA, maka saya mendirikan grup karena terinspirasi dari grup Bimbo, trio Bimbo. Maka saya bikin grup 2 orang pria, saya dengan seseorang lagi bermain gitar, lalu memilih salah seorang cewek adik kelas saya, kelas 2, teman sekelas dari pemain gitar yang satunya itu tadi. Saya tidak berani untuk mengajak Bu Sule, sekarang saya panggil Bu Sule ya, karena faktor umur gitu. Nah, sekarang kan jadi besan ya? Oh iya. Jadi besan. Karena beliau di sana itu termasuk pilihan-pilihan penyanyi-penyanyi utamanya SMA 2. Tapi termasuk ya, bebet unggul lah itu ya. Oh ya. Bebet unggul, itu suaranya hebat tuh, serak-serak bahasa melengking gitu ya. Kalau menyanyikan lagunya Michael Jackson ketika itu Jackson 5, ada judul lagunya Band, cerita tentang. Kalau ingatan saya, beliau ini Mbak Sule ini kak suaranya kayak Joan Baez ya. Kemudian. Hah? Kemudian. Oh kemudian ya. Waktu di SMA itu selalu andalan dia menyanyikan lagunya Michael Jackson itu. Ya. Band, cerita soal tikus yang bagaimana gitu ya. Penyanyinya Michael. Malah saya baru tahu sekarang kalau juga mirip Melanie itu ya. Ya. Penyanyi Melanie dari Inggris itu ya. Ya. Dari Amerika ya. Waduh, ini lupa ini kalau itu. Oh ya. Nah, lalu ketika masuk perguruan tinggi, saya selama 1 tahun di tingkat 1 itu tidak main musik. Ya. Kok dilalah ketika saya naik tingkat 2, Bu Sule ini masuk ke fakultas tempat saya. Fakultas Kedokteran Hewan. Ya. Maka disitulah awal cikal bakalnya membuat grup dengan nama 2 orang itu. John N. Sule itu ya. Tapi John. tidak diproklamirkan pakai akad ke notaris segala macam. Oh iya, enggak tahu, tapi kan terkenal itu sudah. John N. Sule itu sudah. Kemudian pada satu titik waktu ada kebosanan di antara kami untuk hanya berdua. Lalu ditambahkanlah pemain piano almarhum Wisnu Padma yang itu. Oh iya, Wisnu Padma. Ya. Yang rumahnya dekat rumah saya. Ya, betul. Puri Indah. Lalu tambah lagi pemain bass yang namanya Didit Saksana. Wah, itu teman saya di Facebook. Orangnya sering memberikan masukan pada saya itu Mas Didit itu. Dan satu waktu di Indonesia ini ada satu kejadian berupa kelaparan di daerah Gunung Kidul. Kemudian Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran itu menghubungi saya untuk bagaimana kita mencari dana untuk disumbangkan pada para korban itu. Mereka bercerita kalau kami mengundang grup Rollis dari Bandung yang waktu itu sudah sangat terkenal. Saya masih pakai celana pendek, saya masih sudah nonton di Gelora Pancasila. Jadi ini kekaguman saya pada mereka-mereka, tetapi kemudian mereka juga berkembang lagi. Musik-musik pilihannya adalah lagu-lagu karya dari Blood, Sweat and Tears, Chicago, di mana mereka menggunakan brass. Maka saya terpikir bagaimana tidak mungkin dalam waktu secepat itu bisa menyaingi. Maka saya mengambil pilihan untuk kita juga bikin satu atraksi kecil berupa lagu-lagunya ada yang diiringi oleh 2 harmonika. Oh ya. Saya ajak yang namanya Mehmet Pak Mandolit itu ya? Pak Mandolit. Ya, Pak Mandolit terkenal itu. Yang pakai kacamata. Iya. Bendel ya, pakai topi sindir itu ya. Waktu itu sebelum jadi Pak Mandolit. Iya. Ya, saya ajak dia melakukan satu bentuk persyaratan. Gitarmu kurang. Maksudnya, kowe main gitar pisan? Enggak. Aku ono SMP. Libatno ae. Ya, itu pertama kali Bujana ikut. Bujana itu ikut dia masih SMP. Iya. Seolah-olah bertanding melawan Rollis itu. Bayangan saya kan. Sambutannya gimana masyarakat? Loh, bukan sambutan saja, Mas Amang yang membuat lucu itu kan. Kami beranggapan kami ini adalah band pembuka. Iya. Tapi ternyata kami ditaruh di tengah. Jadi Rollis main dulu, lalu kami, lalu Rollis lagi. Bukankah ini menjadi utama karena penyelenggara. Oh iya, gonge. Panitiaannya adalah panitiaan. Itu kalau di artikel ya, teori nulis artikel, pembuka isi penutup, isi dengan Iya, karena
karena kebaikan hati dari penyelenggaranya, yaitu Senat Mahasiswa Kedokteran Umum. Oh ya 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 ya. Jadi kami dibaikkan gitu posisi. Ya ya. Maka berlanjut lagi, lalu eranya rekaman. Era rekaman itu, yang rekaman dulu itu Leo Christie. Gimana bisa diulangi? Jadi waktunya berjalan, Ya. eranya berubah sudah, bukan hanya untuk main di panggung, di pentas itu, tetapi menjadi sasaran utama bagi orang yang sudah cukup dikenal itu untuk masuk ke wilayah rekaman, di mana itu bisa didistribusikan ke seluruh Indonesia atau nasional. Ya ya. Nah, itu yang memperdanai sebetulnya adalah Leo Christie. Lalu berlanjut Gomblo dengan Lemon Trees Group itu, dengan Wisnu ada di situ. Maaf ya Mas Bambang, sebelum ada Leo Christie itu saya pernah nonton ya. Ya. Pernah nonton di Balai Budaya Mitra, Balai Pemuda. Itu sebelum ada Leo Christie ada grup namanya Lemon Trees. Betul. Itu apa? Itu lahirnya sebelum Leo Christie ya? Ya jelas. Itu ada Gomblo, ada Nanil, ada Leo ya? Leo, Theo, Gomblo, Nanil, lalu penyanyinya Mung belum ada Mung. Mung belum ada ya Mung ya? Lalu penyanyinya itu Mbak Rike Sukardanu. Oh ya 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 ya. Lalu pemain pianonya adalah teman saya SMP waktu itu, kemudian di SMA saya tidak ketahuan. Ya, ya. Tahunya dia di SMA Santa Maria, pemain Oh piano. ya 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 ya. Itu awalnya Lemon Trees. Terus adiknya Errol itu ya, Errol Nathan itu sudah masuk Lemon Trees. Generasi di Leo itu. Leo itu ya, Lita Jili. Lita dan Jili itu belum di Lemon Trees ya. Jadi setelah Lemon Trees itu bermain, lalu mereka dikenal, lalu bermain, rupanya di dalam itu terjadi pertengkaran kecil. Ya ya, biasa ya. Pisah. Leo mendirikan Leo Christie. Leo Christie konser rakyat itu ya. Belum. Oh belum. Leo Christie, Leo dengan Titik Bawean. Titik Sutopo. Oh ya 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 ya. Kemudian ketika itu sudah sangat dikenal, ditanya bagaimana Mas Mikil, bagaimana kok formasinya berubah menjadi ada Lita Jeli, Titi tidak ada. Ya. Ah, bentar Mas Bambang. Iya. Posisi Mas Bambang waktu itu di mana? Ya, pada saat Mas Bambang cerita tentang Leo Christie itu. Loh, saya penontonnya. Penonton belum bentuk sudah. John Sule ya? Ketika dia menjadi Leo Christie, main di Mitra pertama kali itu, ya. Dengan Titik Sutopo itu, nggak lama kemudian saya membangun dengan Sule. Oh ya ya. Tapi sudah merintis ya dengan teman-teman SMA 2 itu ya? Belum. Belum. Enggak sama dengan Leo Christie itu. Dari Leo Christie. Lalu setelah dia tidak dengan Titik Sutopo, menjadi Lita Jeli sebagai backing vokalnya Leo, ada Mung di situ, maka dan Anil juga itu ya? Ya betul. Ya. Barulah bernama Konser Rakyat Leo Christie. Oh ya ya. Gitu. Dengan Gomblo, dengan Leo sebelum Konser Rakyat itu dia sudah membuat rekaman di Golden Hand. Ya, itu membuat kami seperti Gomblo dan lain-lain musisi-musisi Surabaya saat itu. Berita cuaca itu ya? Lepen. Oh, bukan berita cuaca. Lepen itu yang tai kucing rasa coklat. Lepen itu kan lelucon pendek ya? Lelucon pendek, kemudian masuk di situ. Ya. Tapi setelah Leo dengan Aktuil yang mengekspos dia lewat majalah Aktuil itu membuat album yang namanya Di Deretan Rel-Rel, salah satu lagunya itu. Ya ya. Nah, itu baru Gomblo masuk. Wisnu ada di situ di grup Lemon Trees ini. Gomblo tetap bersikukuh tentang nama Lemon Trees itu tadi, tidak membangun nama grup lain karena mungkin dia pendirinya ya Lemon Trees. Nah sekarang gini Mas Bambang, saya mau tanya ya. Mas Bambang ini kan seorang dokter hewan, ya. Lulusan Fakultas Kedokteran UNER, Universitas Airlangga ya toh? Kedokteran hewan, bukan apa? Lulusan kedokteran ya. Kedokteran hewan. Ya Fakultas Kedokteran hewan kan? Iya. Fakultas Kedokteran hewan. Kenapa kok malah menekuni mengeksistensi ini dunia musik itu? Menarik ini Mas. Hah? Menarik. Iya menarik. Karena saya termasuk bukan mahasiswa yang cepat selesai, pintar.
sehingga saya selesainya cukup lama. Saya pikir ini emangnya kok ndablek nemen ya? Kok dokter juga tadi musik sampai sekarang tuh masih genjreng-genjreng aja. Itu kok luar biasa kan itu kan cintaannya pada musik ini ya. Mencari sendiri. Dulu kan masih dengar radio atau kaset, diulang-ulang sampai kaset yang bulat. Kalau kita niru ya. Ya itu sesuatu pencarian yang menurut saya perlu kita hargai. Saya menghargai juga. Saya bisa selesai kuliah itu saya hargai. Cuma ini rasanya sudah selesai, teman saya semakin banyak karena ketabrak kelas yang kemudian dia lulus lebih dulu gitu. Nah ini teman-teman ya, saya perlu cerita ini ya. Ini Mas Bambang ini orangnya ini udah pokoknya pede, semangat, bermusiknya tinggi. Nggak peduli apa-apa ya bermusik ini. Ini yang kadang-kadang saya heran. Wong iki kok ndablek tuh masih dari musik. Ndablek itu konyol Mas. Konyol. Konyol. Saya pikir, apa nang seni ku? Enak dokter hewan. Akan gitu. Saya ingat Taufik Ismail. Nah betul, itu juga menginspirasi Mas. Ya, Taufik Ismail itu kan dokter hewan jadi penyair kan. Iya. Itu menginspirasi sekali. Jadi memang lahan dokter hewan itu tidak hanya itu saja. Tidak hanya dunia kesehatan hewan, juga dunia kesehatan manusia terhadap penyakit-penyakit. Zoonosis bukan itu aja, bisa ke macam. Iya, tapi kalau saya lihat jenengan itu ya, saya lihat rumahnya, wah, ya kalah lah rumah sakit, maaf nih, kalau ngomong soal ya, anak-anaknya jadi semua, kemudian rumah tangganya langgeng, biasanya kan nuwun sewu, seniman itu kan rada-rada apa ya, rada-rada serong kiri serong kanan, sampai kok bisa lurus setia pada keluarga, itu loh, itu yang heran saya. Saya juga banyak belajar. Ini Mas, menimba pengetahuan dari teman-teman yang memang pilihan-pilihan keilmuannya di disiplin ilmu seni rupa. Dari situ saya bisa mencetak sedikit tentang alasan yang harus dipegang teguh apa ketika itu menjadi pilihan. Jadi konsistensi, berlatih, lalu siap menerima keadaan bahwa kita ini tidak selalu harus karyanya bagus, dikritik ya diterima untuk kemajuanmu katanya. Ya terus gini, naik mobil oke, naik motor ya oke, jalan kaki itu kan jarang ini seorang dokter hewan yang jadi seniman. Sekarang musimnya goes lagi kan? Nah iya sekarang sepeda. Kalau sepeda itu kan umum. Yang saya heran ya bisa naik motor, ya bisa ya mau naik mobil oke, punya mobil oke, enggak punya mobil ya oke, itu kan artinya nerimo gitu loh. Iya. Kalau saya merasakannya biasa, mungkin Mas Amang melihatnya itu dari sesuatu yang biasa ya. Ini unik kok ini. Nah ini maaf ya, kan ya sesekali ngomong pribadi lah, masuk ngomong musik toh nanti kembali kita ngomong musik lagi kan. Kan gitu ya. Ya jadi gitu Mas Bambang, apa ya, saya ini lihat Mas Bambang ini orangnya kan ya eksis terus gitu, pokoknya musik lah. Maaf ya, durung ono gak durung ono pokoknya musik, saya upload di YouTube, wah musik tampil di pokoknya pede sekali ya. Ini yang perlu kita contoh. Percaya diri itu yang membuat kita itu tidak pede tok Mas. Ya. Jadi ada seolah-olah hukumnya wajib untuk mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita jaga nih tampil, jaga nih main, ngatur dan sebagainya, itu ketika zamannya sudah berubah, ini zaman teknologi, media sosial, internet dan sebagainya. Kalau kita tidak ikut masuk ke situ untuk belajar, ketinggalan Mas. Artinya gini. Padahal ini lahir dengan sendirinya ya, ide-ide. Iya. Artinya kan gini. Kalau saya lihat Mas Bambang, itu loh Bambang John siapa? Musisi loh, ya kan jelas. Tapi itu gak jelas pelukis enggak, musisi enggak, penyair enggak kan. Bingung. Kalau lihat sampean ini kan siapa yo? Kenal tuh Bambang John? Oh kenal. Bambang John musisi. Artinya Mas Bambang John ini eksis sebagai seorang musisi gitu. Ya saya konsisten gitu loh. Itu yang saya belakangan ini, makanya saya tertarik untuk mengundang Mas Bambang di channel saya ini kan. Saya ikuti terus itu channel jenengan itu, lagu-lagunya sering diupload. Itu pengrajin teman. Terus belakangan saya ada, nggak tahu itu lagu lama atau lagu baru, yang jelas ini
belum pernah saya tonton, belum pernah saya dengar. Ternyata itu tadi lagunya DKS. Dulu kau suka itu ya. Ternyata saya baru tahu tadi Mas Bambang cerita ada 3 versi lah, itu yang menarik. Kenapa kok 3 versi Mas Bambang? Mungkin perlu diceritakan. Versi yang ketiga itu secara kebetulan saya ingin membangun sebuah kumpulan lagu dalam bentuk CD, album jadi ya. 10 lagu yang saya siapkan. Ketika saya mencoba mengisi vokalnya, take vokal itu, secara kebetulan Mas Edi Has dari Nada Musika itu menyampaikan bahwa si mandek si rokok-rokokan di si aku pengen takon-takon apa sampai niki ambek Leo Christy ku apa nih dulur konco nek apa aku kok mbayang nih Mas lagumu iki ono loro Mas sing tak bayang niku mirip kayak perjalanan mungkin Pak Leo itu waktu itu hari keempat saya take vokal itu adalah hari keempat saudara kita Leo Christy itu meninggalkan kita semua, meninggal dunia. Ya. Maka itu juga memberikan satu kedahsyatan bagi sang operator juga sekaligus pemiliknya Nada Musika untuk menyatakan itu tadi. Loh, kenapa ndak digawe klip Mas lagu ini? Loh, aku gak terbayang untuk bikin klip. Sudah 3 hari lagi kita bikin klipnya. Maka didorong oleh suatu peristiwa tanya jawab itu tadi, maka kami membuat 2 lagu untuk dijadikan klipnya. Kalau tidak salah waktu itu juga Mas Amang rawuh dengan Mas Budi Leres ya untuk bikin klip Langit yang Biru dan DKS itu. Itu adalah versi ketiganya DKS. Langit yang Biru memang baru. Saya tidak punya pikiran untuk perjalanan entah itu jiwanya, entah perjalanan energinya Leo setelah meninggalkan dunia ini. Ya, nanti tolong sebelum kita menutup acara ini, tolong saya dan teman-teman penonton bisa mendengar lagu yang tadi disebut Mas Bambang itu, Langit Biru atau apa itu ya? Nah, itu ya. Mungkin bisa. Lama ini tidak dibikin apa ya? Masih ingat ini liriknya. Apa ya Mas? Atau yang diingat aja lagu apa gitu loh ya, sehingga bisa tahu musiknya Mas Bambang ya apa sih musik Kalau teman-teman Surabaya mungkin sudah banyak tahu, tapi teman-teman di luar Surabaya mungkin belum tahu ya gimana sih musisi dari Surabaya namanya Bambang John ini ya, yang dulu pernah duet dengan Mbak Sulih dengan dengan tajuk John and Sulih. Nah, dulu kan gitu, mungkin bisa diperlihatkan nanti sebelum kita menutup acaranya. Cuman saya ingin Mas Bambang bisa memberikan pesan ya, bukan pesan pokoknya apa yang dianggap penting dalam hidup Mas Bambang ini, baik dalam karir bermusik maupun dalam sesuatu yang pribadi, bisa diungkapkan di sini. Monggo, kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan Mas Bambang? Saya sebetulnya juga sedikit mencontoh apa yang dilakukan oleh Mas Amang. Ya. Jadi Mas Amang itu saya kenal adalah berangkat dari kewartawanan, kemudian punya perhatian khusus terhadap dunia kesenian. Lalu di saat belakangan ini Mas Amang itu menulis. Saya ingat waktu saya masih muda kumpul-kumpul dengan almarhum Mas Sarjono itu, beliau bercerita bahwa lek kowe itu mengklaim dirimu sebagai seniman, kowe akui. Nah, itu dia bilang. Itu cuma luru dok, nulis apa ditulis. Jadi Mas Amang itu sudah melakukan yang dilakukan itu, memberikan satu tambahan gejolak semangat buat saya. Gitu ya. Iya. Memberikan peninggalan. Ya. Kita bisa menulis apapun itu, seperti yang Mas Amang lakukan sampai bikin konten seperti ini, luar biasa Mas Amang. Ya, mudah-mudahan konten ini bermanfaat ya Mas Bambang ya. Betul. Artinya kalau tadi yang disampaikan Mas Bambang, saya ambil saripatinya bahwa hidup ini harus terus berkarya, gitu. Berkarya untuk hal-hal yang positif yang bisa memberikan kontribusi buat masyarakat. Betul. Di sekitar kita, kan gitu ya, intinya kan gitu Mas Bambang ya. Syukur-syukur menghibur. Ya. Lebih lagi kalau bermanfaat memang. Amin.
Mas Bambang, ini sebelum acara ditutup, ya mungkin Mas Bambang bisa membawakan sepenggal lagu atau sebait dua bait gitu. Lagunya apa, judulnya apa, tolong disebutkan ya. Ya, barangkali dulu dicipta tahun berapa tentang lagu ini ya. Ini saya mencoba yang rada ingat saja ya. Ya, boleh ya. Lagu ini saya buat ketika pandemi terjadi. Ya. Di mana pandemi terjadi karena sudut pandang saya juga dari ilmu kesehatan, maka dipentingkan adalah sehatnya badan ini menyebabkan punya daya tahan terhadap infeksi virus atau bakteri yang lain. Kalau fit kita diharapkan kita mampu untuk bertahan menghadapi pandemi ini. Ya. Lalu saya melihat di luaran, saya sendiri juga senang bersepeda. Judul lagunya Bersepeda Bersamamu. Ya, monggo Mas Bambang. Iso-iso nih loh Mas. Ya, tidak apa-apa. Yang penting kan demikianlah sebuah alunan musik yang dibawakan oleh Mas Bambang yang memukau saya pada hari ini. Judulnya apa tadi Mas? Bersepeda Bersamamu. Ada di YouTube tinggal. Oh ya, Bersepeda Bersamamu. Oh, Bersepeda Bersamamu. Oh ya. Demikianlah teman-teman perbincangan hari ini dengan Mas Bambang Sujono atau yang saya biasa menyebut Mas Bambang John, seorang musisi balada yang mengawali karirnya pada tahun 1980-an di kota Surabaya yang terkenal dengan duet John and Sulih. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.